Bab 387. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Anda telah memasuki pulau ke-20. Waktu yang dibutuhkan Grid untuk melewati 19 pulau dan mencapai pulau ke-20 itu, persis 45 jam dan 19 menit. Dia menerobos misi perburuan harta dengan kunci serbaguna, Master Key, dan menghindari badai petir, dengan penangkal petir raksasa. Misi ini menghabiskan banyak waktu untuk kontestan biasa. Itu sama dengan anggota Overgearet. Anggota Overgearet dipersiapkan, karena Grid yang telah mencapai pulau ke-40. Mereka bisa memasuki pulau ke-20 secepat Grid. Misi pulau ke-20 adalah untuk menghindari mata bulan neraka. Anggota Overgearet memikirkan metode yang datang dengan Grid. Sururuk. Mereka menggunakan jubah tembus pandang, dan menyembunyikan jejak mereka di pulau itu. Berkat itu, bulan neraka tidak bisa melakukan apapun. Semua ini berkat Grid. 39 hari tersisa hingga kompetisi nasional. Kraugel peringkat 1, berdiri di perempatan pilihan. Untuk periode waktu yang tersisa, dia bisa menantang Behen Archipelago atau menantang kembali Piaro. Aku bisa mendapatkan skill dan eliksir di Kepulauan Behen. Jika dia menang melawan Piaro, dia bisa berubah ke kelas legendaris. Bahkan, jika dia hanya berhasil dalam salah satu opsi, Kraugel dapat memainkan peran luar biasa dalam kompetisi nasional. Keduanya cenderung gagal. Bisakah dia menantang Piaro dan menang? Kraugel menghitung jika peluangnya hanya 30%. Lalu, bagaimana dengan Kepulauan Behen? Kemungkinan menyelesaikan Kepulauan Behen bahkan lebih rendah. Alasan mengapa Kraugel tidak dapat menantang kembali Behen Archipelago adalah, pulau ke-31 yang tidak masuk akal. Pulau ke-31 menciptakan kembali cobaan masa lalunya. Di sana, Kraugel harus bertarung dengan Great Demon Furfu. Itu dalam keadaan, di mana levelnya lebih rendah dari 180. Furfu. Salah satu Great Demon yang dikalahkan Sword Saint Muller. Di masa lalu, Kraugel telah melakukan raid pada Furfu. Great Demon yang kehilangan tubuhnya. Kraugel yakin, jika dia bisa menyerang Furfu sendiri, meskipun Furfu meminjam tubuh iblis perantara. Hasil. Itu sungguh mengerikan. Dia terbunuh 3 kali berturut-turut, dengan Furfu mengejarnya sampai ke ujung dunia. Jika dia tidak menerima bantuan, dia mungkin sudah mati beberapa kali lagi. Kepulauan Behen bukanlah tempat yang bisa aku bersihkan, dengan kemampuanku. Ekspresi Kraugel pahit saat dia membuat keputusan ini. Dia membandingkan dirinya dengan Grid. Grid, pemain pertama yang mengalahkannya. Dia bilang, dia melewati pulau ke-30. Grid adalah seorang pria dengan kemampuan luar biasa, untuk mengatasi cobaan di masa lalu. Petik 2. Harem. Kraugel memikirkan hal ini dan mengalihkan perhatiannya ke benua timur. Dia bisa mendapatkan item White Swordsman eksklusif, skill eksklusif, dan peningkatan level cepat dari benua timur. Ada banyak hadiah yang kurang berharga, dibandingkan Kepulauan Behen atau Piaro. Tapi, itu tidak bisa diabaikan. Aku harus tetap di benua timur sampai kompetisi nasional. Kraugel membuat keputusan dan menggunakan scroll portal benua timur. Ini sangat sulit. Pulau ke-41. Grid mempelajari kombinasi Linked Kill Wave dan Pinnacle Kill dalam 3 hari waktu satisfi. Tapi, dia tidak mencapai hasil yang diinginkan. Tidak mudah untuk mengetahui waktunya, jika Linked Kill Wave dan Pinnacle Kill. Ini tidak masuk akal. Dia mencoba dari 0,1 detik hingga 3 detik, untuk menghubungkan link dan kill. Namun alih-alih Linked Kill Wave, hanya link atau Linked Kill yang diaktifkan, membuat Grid menjadi gila. Aku sudah melakukan ini selama 3 hari. Fakta jika dia tidak bisa mendapatkan hasil yang diinginkannya, meskipun melakukan yang terbaik adalah, membuatnya kesal. Kepala Grid sakit. Dia sekali lagi menyesali bakat rendahnya. Tapi, dia tidak frustrasi. Grid masih punya harapan. Mungkin bukan kesenjangan antara link dan kill, tapi pemenuhan kondisi lain. Bagaimana dia bisa mengetahui kondisi apa yang ada? Aku akan bertarung dengan klonku sekali lagi. Grid tahu lebih baik daripada siapapun, jika dia tidak bisa menang melawan tiruannya, dalam kondisi saat ini. Namun, Grid tidak takut. Jika dia takut gagal, dia akan menjadi stagnan. Melakukannya lagi. Grid menarik napas dalam-dalam dan bergerak melewati gerbang pulau ke-41. Dia akan sekali lagi bertarung dengan klon, sambil mencatat proses untuk melakukan Linked Kill Wave dan Pinnacle Kill. Anda telah memasuki pulau ke-41. Misi akan dibuat. Pulau ke-41. Berkelahi dengan diri sendiri dan menang. Kompensasi pertama. Anda dapat meningkatkan level 1 skill. Pulau datar tanpa fitur geografis. Saat Grid melangkah ke pulau kecil, klon maju untuk menemuinya. Pakmas Swordsmanship. Memang, itu sama dengan 3 hari yang lalu. Klon Grid menyerang, saat Grid memasuki pulau. Apakah dia akan terbuka dengan Linked Kill Wave lagi? Grid terfokus. Dia menyaksikan pergerakan klon tanpa berkedip, untuk mencari tahu rahasia di balik Linked Kill Wave. Kemudian, skill itu digunakan. Transcendent Link. Sialan. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Ini menggunakan Transcendent Link, alih-alih skill yang diinginkan Grid.
Grid juga menggunakan Transcendent Link, karena puluhan bila energi ditembakkan. Pengeboman itu menyebabkan bumi bergetar. Dampaknya sangat besar, karena bentrokan antara skill legendaris. Kuaang. Cook. Badai pasir yang berputar-putar mengganggu visibilitas Grid dan dia mundur ke belakang, sementara klon membuat pilihan lain. Meskipun rasa sakit dari pasir masuk ke mata, klon bertahan saat dia bergegas ke depan, dan mengayunkan Iyaruk di Grid. Segera setelah menggunakan Transcendent Link, dan Grid masih dipersenjatai dengan Grid Sword Grid. Jadi, dia tidak bisa membaca orbit Iyaruk. Seokeok. Paha Grid terpotong. Dia terlambat bertukar ke Iyaruk, tapi... Wave. Klon bertukar dari Iyaruk kembali ke Grid Sword Grid, dan menggunakan skill, memukul Grid berturut-turut. Mengapa senjatanya menukar kecepatan begitu cepat? Swap senjata membutuhkan serangkaian proses. Untuk itu diperlukan pembukaan inventory, memasukkan barang, kemudian mengeluarkan barang yang diinginkan. Dalam kasus Grid, prosesnya memakan waktu rata-rata sekitar 2 detik. Grid bingung, karena klon melakukannya dalam waktu kurang dari sedetik. Apakah aku akan terbiasa, jika aku sering melakukannya? Grid menekan kebingungan dan berpikir sepositif mungkin sambil memegang Iyaruk. Itu diperlukan, untuk menangani damage sebanyak mungkin saat klon dipersenjatai dengan Grid Sword Grid. Uok. Iyaruk menikam sisi klon, meninggalkan cahaya seperti darah. Aku harus melanjutkan momentum ini. Grid tidak menggunakan skill. Dia dengan cepat memegang Iyaruk, tidak memberikan klon kesempatan untuk menggunakan skill. Itu jelas merupakan pilihan yang efektif. Klon dipaksa untuk berkonsentrasi pada pertahanan. Caeng, caeng. Pertempuran memasuki jeda. Iyaruk dan Iyaruk bertabrakan satu sama lain, meninggalkan bekas darah berdarah di daerah tersebut. Mari kita pikirkan. Bagaimana dia bisa menyingkirkan klon untuk menggunakan skill dan mengubah bentuk pertempuran. Klon itu mengulurkan jari sementara Grid berpikir. Magic Missile. Mengintip. Cook. Waktu casting Magic Missile Enhanced, hanya 1 detik. Itu membutuhkan 1 jari untuk persyaratan. Jadi, itu mungkin untuk dilemparkan sambil memegang pedang. Grid juga tahu ini, tapi orang yang mengubah medan perang menggunakan Magic Missile, adalah tiruannya. Itu membuktikan, jika kemampuan berpikir klon itu lebih baik daripada Grid. Pakmas Swordsmanship. Grid meringis, saat dia terkena Magic Missile. Klon bertukar ke Grid Sword dalam sekejap dan melakukan gerak kaki Link. Grid juga ingin mengimbanginya dengan menggunakan Link dengan cara yang sama. Tapi, masalahnya adalah butuh waktu untuk bertukar ke Grid Sword Grid. Saat Grid Sword Grid ditarik, Link klon sudah lengkap. Kotoran. Grid mengertakkan gigi. Itu untuk mempersiapkan rasa sakit. Tapi, rasa sakit itu tidak datang. Klon itu masih melanjutkan tarian pedangnya. Kill. Tautkan dan kemudian bunuh. Linked Kill. Itu beruntung. Dia tidak akan mampu mengatasinya, jika Link segera digunakan. Tapi, dia diberi waktu. Taek. Grid buru-buru menarik keluar Divine Shield. Wave. Petik 2 tanda seru petik 2. Klon tersebut mengkombinasikan Linked Kill dengan Wave. Itu, Linked Kill Wave. Kurururung. Selanjutnya, gelombang serangan kill memenuhi udara. Aku mengerti. Grid memperoleh pencerahan. Untuk menggabungkan Linked Kill Wave, penting untuk mundur, sebelum menghubungkan setiap teknik pedang. Akhirnya, aku juga. Grid memperhatikan dengan seksama. Tapi itu bukan situasi, di mana dia bisa duduk dan menikmati. Peng. 8 serangan kill langsung diarahkan ke Grid. Grid memanggil Randy dan menyuruhnya menggunakan revolve. Caeng. 8 kill dihisap oleh revolve dan berbalik, kembali ke klon. Klon tetap tenang. Dia juga memanggil Randy dan merespons dengan menggunakan revolve. Sementara itu, Grid sepenuhnya menyadari pergerakan Link dan Kill. Dia menghitung waktu secara akurat dan tidak lupa untuk mundur sebelum menghubungkan Link dan Kill. Kemudian, dia mulai menari pedang untuk Wave. Kuoh. Energi yang kuat berpusat di Grid. Itu adalah energi dari Linked Kill Wave. Baik. Grid dipenuhi dengan sukacita. Setelah 2 revolve, serangan kill yang lebih kuat, menuju ke arahnya. Kuaang. Terjadi ledakan dan bumi bergetar. Apakah Grid menerima kerusakan dahsyat? Dia berhasil dalam Linked Kill Wave, tapi bahkan tidak bisa menggunakannya. Tidak, bukan itu. Grid tidak dalam krisis. Linked Kill Wave. Petik 2 tanda seru petik 2. Dengan mengubah posisinya dengan Randy, dia mampu tampil di sisi klon dan membuka skill terbaik.